warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sagita, NPM 234102883, kelas E, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengelolaan limbah dan manajemen pengelolaan sampah. Di sini saya memenuhi tugas dari dosen Bapak Ohidar Amirus selaku dosen dasar kesehatan lingkungan. Baiklah, pada materi pertama yaitu manajemen pengelolaan air limbah. Pengelolaan air limbah menurut Kasim 1985, air limbah adalah cairan yang dibawa melalui air berasal dari rumah tangga, komersial, atau proses industri bersama dengan air permukaan, air hujan, atau investasi air tanah. Hampir setiap aktivitas manusia menghasilkan air limbah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan manusia baik berbentuk padat, cair, ataupun gas yang dipandang sudah tidak memiliki nilai ekonomis sehingga cenderung dibuang. Menurut Widya Ningsih 2011, terdapat 3 jenis limbah, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Berikut merupakan beberapa karakteristik limbah. 1. Berbentuk mikro, kecil. 2. Dinamis. 3. Berdampak luas penyebaran. 4. Berdampak jangka panjang. Berikut sumber dan karakteristik limbah. 1. Karakteristik fisik limbah cair. Menurut Siregar 2005, karakteristik limbah cair yang sangat mudah dilihat dengan mata telanjang selain itu penentuan derajat pencemaran air limbah dan sangat mudah terlihat dari karakteristik fisiknya melalui warna, bau, adanya endapan atau zat tersuspensi dari lumpur limbah seperti temperatur. 2. Karakteristik biologis limbah cair. Menurut Siregar 2005, kandungan mikroorganisme dalam limbah cair juga mempengaruhi karakteristik biologis limbah cair. Karakteristik limbah cair terdiri dari mikroorganisme dan dalam air seperti bakteri, jamur, protozoa, alga. Dan yang ketiga, karakteristik kimia limbah cair. Karakteristik limbah cair dipengaruhi oleh kandungan bahan kimia dalam limbah cair. Bahan kimia umumnya terkandung dalam limbah cair yaitu bahan organik, protein, karbohidrat, dan lemak, dan minyak. Fenol, pH, klorida, sulfur, zat beracun, logam berat, metana, nitrogen, protozoa, dan gas. Kandungan bahan kimia dalam air dapat dipengaruhi oleh efek positif maupun negatif. Tujuan utama dari pengelolaan air limbah adalah untuk mencegah penyebaran penyakit yang bisa menular melalui limbah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Dampak limbah terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakat, contohnya deterjen yang sangat sukar diurai oleh bakteri sehingga akan tetap aktif untuk jangka waktu yang lama di dalam air, mencemari dan meracuni berbagai organisme air. Dasar-dasar metode pengolahan air limbah terbagi menjadi 3 metode pengolahan. 1. Pengolahan secara fisika. 2. Pengolahan secara kimia. 3. Pengolahan secara biologi. Dan materi selanjutnya adalah manajemen pengelolaan sampah. Pengertian sampah. Menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal yang dipandang tidak digunakan dan tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak disenangi. Sampah juga mengganggu kelangsungan hidup. Sumber dan karakteristik sampah. Sampah yang ada di permukaan bumi ini dapat berasal dari beberapa sumber berikut. 1. Pemukiman penduduk. 2. Tempat umum dan tempat perdagangan. 3. Sarana layanan masyarakat. 4. Industri berat ringan yang dihasilkan dari tempat biasanya sampah basah dan sampah kering. 5. Pertanian, sampah yang dihasilkan dari tanaman dan binatang. Karakteristik sampah. 1. Garbage. 2. Rubbish. 3. Excess. 3. Street sweeping. 5. Dead animal. 6. Dirt straws. 7. Abandoned vegetables, sampah industri. Emergent waste, construction waste, Swiss soil, sampah khusus. Faktor yang mempengaruhi penghasilan sampah adalah jumlah atau kepadatan penduduk, sistem pengolahan sampah, dan keadaan geografi, musim dan waktu, kebiasaan penduduk, teknologi, serta tingkat sosial ekonomi. Dampak sampah terhadap kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut. Penyakit diare, kolera, tifus, penyakit jamur yang dapat menyebar, penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan, sampah beracun, penyakit kulit, dan penyakit demam berdarah. Dasar-dasar metode pengolahan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Adapun metode pengolahan sampah yang lain terdapat sangat banyak macamnya. Selain metode inisiator, metode-metode tersebut antara lain 1. Vermikompos, 2. Biogas,
3. Open dumping. 4. Ground toilet lead fill. 5. Sanitary. 6. Insator. Baiklah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.